kembali lagi dengan aku Kak Ayu, tapi kali ini kita bakal ngebahas tentang soal bacaan kuantitatif. Jadi terdiri dari soal-soal bahasa Indonesia dan juga bahasa Inggris. Dan untuk nomor 1 ini adalah pertanyaannya dalam bentuk bahasa Indonesia, teksnya juga bahasa Indonesia ya otomatis. Langsung aja kita bahas apa sih di sini yang dimaksud kayak gitu. Langsung aja kita bahas teksnya. Untuk nomor 1, pemerintah sebaiknya meninjau kebijakan ujian nasional. Berarti yang dibahas adalah kebijakan ujian nasional. Kenapa dengan ujian nasional? 2, ujian nasional yang memiliki standar soal dan penilaian sama untuk semua siswa dimanapun memiliki lebih banyak mudarat. Mudarat itu adalah hal-hal negatif. Oke, mudarat itu artinya adalah negatif. Mudarat negatif. Daripada manfaatnya, jadi lebih banyak negatifnya daripada positifnya kayak gitu ya, sehingga timbul hal-hal yang justru tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Emang tujuan pendidikan seperti apa? Seperti menanamkan nilai-nilai kejujuran pada siswa. Itu intinya nomor 2. Jadi ujian nasional itu fungsinya buat apa? Ternyata nyatanya itu seperti apa? Itu yang dibahas di nomor 2. Nomor 3 itu adalah Kemendikbud menyebutkan sejumlah alasan mengapa ujian nasional perlu dimoratorium. Dimoratorium itu apa? Dimoratorium itu ditunda, penundaan atau pemberhentian selama batas waktu tertentu. Selama batas waktu tertentu. Oke. Selanjutnya, 4. Salah satu alasannya adalah ujian nasional kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh. 5. Berarti ini kenapa ya alasannya kenapa ujian nasional perlu dimoratorium. Jadi salah satunya adalah kurang mendorong berkembangnya kemampuan siswa secara utuh. Dan yang 5, alasan lainnya adalah karena sulitnya untuk menggelar alasan lainnya adalah sulitnya memperoleh ujian nasional yang kredibel atau yang dipercaya dan bebas kecurangan karena cakupan ujian yang terlalu luas. Indonesia luas kan, jadi sangat sulit bagi pemerintah itu untuk mengetahui ujian nasional yang benar-benar kredibel, yang benar-benar terpercaya kayak gitu. Makanya itu salah satu alasannya juga. Selain itu, di 6 dibahas, selain itu untuk menggelar ujian nasional dibutuhkan sumber daya yang sangat besar. Itu adalah alasan-alasan mengapa ujian nasional itu perlu di moratorium atau ditunda atau diberhentikan kayak gitu selama batas waktu tertentu. Oke, yang ditanyakan untuk nomor 1 adalah berikut yang merupakan inti kalimat yang bercetak tebal. Inti kalimat yang bercetak tebal itu ada di 2. Ini beda kan? Ini yang tebal. Jadi tadi dia tuh yang di situ membahas tentang standar soal dan penilaian sama untuk semua siswa dimanapun memiliki lebih banyak mudarat, yang bahas tentang negatif, banyak negatifnya daripada positifnya. Langsung aja kita ke pilihannya. Yang A, ujian nasional memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Bisa jadi ya, emang itu yang dibahas kan, tapi kita keep dulu untuk yang A. Yang A kita keep dulu. Yang B, ujian nasional seharusnya menanamkan nilai kejujuran pada siswa. Oke, di sini ada kata-kata seharusnya. Seharusnya kan ya. Kalimat ini, yang B ini adalah kalimat pendukung. Kenapa dia disebut kalimat pendukung? Soalnya kalimat ini nggak bakal ada kalau seandainya dia nggak ngebahas tentang ujian nasional itu memiliki lebih banyak negatif daripada positifnya. Positif yang dimaksud seperti apa? Artinya dijelaskanlah seharusnya ujian nasional itu menanamkan nilai-nilai kejujuran pada siswa. Makanya dia itu kan mendukung kalimat sebelumnya, dan kalimat sebelumnya itu ada di opsi yang A kayak gitu kan. Berarti B itu bukan. Oke, yang C. Ujian nasional memiliki standar soal dan penilaian yang sama untuk semua siswa. Iya, emang benar. Tetapi dia itu terlalu spesifik. Soalnya di paragraf 2 di kalimat 2 itu dia nggak cuma membahas tentang standar soal dan penilaian untuk semua siswa kayak gitu kan. Berarti ini adalah salah. Soalnya dia terlalu spesifik. Oke. Yang
D. Ujian nasional menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Ini juga terlalu spesifik ya. Ini kan salah satu alasan mengapa ujian nasional itu perlu di moratorium kayak gitu. Berarti kan dia nggak ngebahas cuma apa sih masalah yang timbul kayak gitu kan. Berarti dia spesifik. Dan yang E, ujian nasional memiliki standar soal yang sama untuk semua siswa. Ini opsi yang E itu sama dengan opsi yang C. E sama C itu sama. Bedanya kalau yang C itu standar soal dan penilaian, sedangkan yang E itu standar soal. Yang C salah berarti otomatis yang E juga salah. Jadi kita sudah tahu jawaban yang benar itu yang mana. Jawaban yang benar adalah A. Ujian nasional memiliki lebih banyak mudarat daripada manfaatnya. Setelah itu kalimat selanjutnya itu ngebahas tentang kenapa dia lebih banyak mudaratnya atau lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Kayak gitu. Jadi intinya kan kita ngebahas tentang kenapa dia negatif dan kenapa dia itu nggak positif. Kayak gitu aja. Oke, untuk soal nomor 2 itu masih dengan bacaan yang sama ya tentang ujian nasional. Kira-kira apa yang diminta di soal nomor 2 ini? Simpulan berikut jika benar yang dapat melemahkan isi teks. Jangan lupa di sini ada kata-kata yang dapat melemahkan isi teks. Berarti kita cari yang kayak gimana? Kalau yang ditanyakan itu yang dapat melemahkan isi teks, berarti dia itu yang nggak support, yang nggak mendukung isi teks yang sudah dijelaskan di teks ini ya, di teks tentang ujian nasional. Langsung aja kita bahas kupas tuntas A, B, C, D, dan E. Kalau yang A, ujian nasional telah melenceng dari tujuan pelaksanaan yang sebenarnya. Ada nggak di teks yang dia ngebahas tentang ujian nasional telah melenceng? Ada ya, itu ada di, ini tuh ada di yang kalimat 2. Ini ya, nih, tidak sesuai dengan tujuan pendidikan. Berarti ini ada di kalimat 2. Yang B, pemerintah berencana memoratorium karena banyaknya hal negatif dalam ujian nasional. Iya, apakah benar pemerintah itu memoratorium ujian nasional karena banyak dampak negatifnya? Iya ya, ada kata-kata yang memoratorium itu berarti ini ya, perlu dimoratorium. Berarti ini ada di kalimat nomor 3, berarti dia mendukung kan, masih nyambung lah istilahnya dari teks yang sudah dibahas. Nomor pilihan C, Kemendikbud merencanakan moratorium ujian nasional karena besarnya sumber daya. Iya ya, salah satunya kenapa perlu dimoratorium karena ketika kita menggelar ujian nasional itu dibutuhkan sumber daya yang sangat besar, dan itu juga udah dibahas di yang kalimat 6. Jadi dia mendukung. D, pelaksanaan ujian nasional selama ini belum bebas dari praktik ketidakjujuran. Maaf ya, dari praktik ketidakjujuran. Iya, di sini ada yang dibahas tentang mana tadi? Kredibel tidak sesuai dengan manusia, alasan lain sudutnya ini. Yang kredibel dan bebasnya kecurangan. Kredibel itu yang nggak dipercaya ya, maksudnya yang tingkat kejujurannya itu kita masih nggak tahu. Jadi ini kan mendukung ya kan, dan itu dibahas berarti di kalimat 5. Saya itu berarti kita tahu nih jawabannya yang nggak mendukung yang E, tapi kita lihat dulu, kita baca dulu apakah benar. E, ujian nasional tidak jadi dimoratorium karena tidak disetujui oleh berbagai pihak. Oke, apakah di kalimat atas itu ada orang atau orang-orang yang tidak setuju bahwasanya UN itu ditiadakan atau dimoratorium atau diberhentikan sementara? Nggak ada kan? Soalnya di sini cuma membahas tentang kenapa sih UN itu perlu dimoratorium kayak gitu. Sedangkan yang E, dia itu malah tidak jadi. Jadi kan lawan katanya. Berarti kita tahu dong kalimat mana atau pilihan mana yang dia melemahkan isi teks yang sudah dibahas di atas ini. Berarti jawabannya adalah E. Oke, untuk nomor 3 kita langsung aja ya ke pertanyaannya yang diminta apa, karena teksnya masih tetap sama, yaitu membahas tentang UN. Apa gagasan utama di balik teks yang bercetak tebal? Tadi yang bercetak tebal itu yang kalimat kedua ya. Gagasan utama berarti yang diminta itu seharusnya apa, kayak gitu kan. Apakah A, ujian nasional sebaiknya mendorong perkembangan kemampuan siswa? Iya, emang bener ya kan, ujian nasional sebaiknya mendorong perkembangan kemampuan siswa. Tetapi kalau seandainya tapi yang
tebal ini dia membahas tentang kenapa ujian nasional itu harus dihapus atau di moratorium kayak gitu kan, lebih tepatnya dia ngebahas tentang itu, bukan ngebahas tentang bagaimana seharusnya ujian nasional itu. Berarti kita tahu kalau A itu bukan jawaban yang benar. B. Ujian nasional harus dilakukan dengan prinsip kejujuran dan efisiensi. Prinsip kejujuran dan efisiensi itu malah dibahas di manusia utuh di paragraf berapa tadi? Yang membahas kredibel dan bebas kecurangan. Nah, ini ada di paragraf 5 ya kan, berarti kalimat 5 berarti bukan yang dimaksud di kalimat 2 kayak gitu. Berarti ini bukan jawaban yang benar. C. Pemerintah sebaiknya melaksanakan moratorium ujian nasional. Ya, bisa jadi, tapi yang C itu dia itu sebaiknya melaksanakan moratorium ujian nasional itu keseluruhan teksnya di kalimat 2 itu nggak ngebahas tentang pemerintah sebaiknya melaksanakan moratorium ujian nasional, tapi lebih ke kenapa sih si ujian nasional itu harus dimoratorium kayak gitu. Kalau dia jawabannya C itu dia terlalu umum kayak gitu. Terus yang D, pemerintah harus menghapus ujian nasional. Iya, kenapa harus dihapus? Nah, akhirnya di 2 ini dijelaskan. Dia dihapus soalnya dia tuh lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Ya kan, dibahaskan di paragraf 2 negatifnya daripada positifnya kayak gitu. Terus habis itu juga kenapa dia perlu dihapus? Karena dia tidak menanamkan nilai-nilai kejujuran pada siswa. Ini bisa jadi jawabannya, tapi kita keep dulu. Apakah yang E itu salah? Kita lihat. Kredibilitas ujian nasional perlu diperhatikan. Kita bicara tentang kredibilitas itu juga bukan di paragraf 2, tapi di paragraf berapa? Paragraf kalimat 5 seperti itu. Jadi E itu juga bukan jawabannya. Berarti kita temukan jawabannya adalah 3D. Oke, kita langsung bahas soal nomor 4. Nomor 4 juga masih dengan teks yang sama tentang ujian nasional. Yang ditanyakan adalah berikut ini simpulan yang paling benar adalah, simpulannya paling benar ya, berarti belum tentu yang lain salah kayak gitu. Langsung aja yang A, ujian nasional tidak perlu dilaksanakan karena memakan banyak biaya. Iya, benar juga. Soalnya di sini di paragraf itu dibahas kalau kita melakukan ujian nasional itu memakan banyak biaya, ya kan? Tetapi itu hanya di paragraf, maksudnya enggak keseluruhannya, bukan kesimpulannya bahas tentang itu. Kalau seandainya kesimpulannya A, berarti di sini seharusnya dia ngebahas di teks ini ngebahas tentang uang yang dikeluarkan atau dana yang dikeluarkan berapa atau kerugiannya berapa kayak gitu kan. Kalau seandainya jawabannya A, berarti A bukanlah jawabannya. B, pelaksanaan ujian nasional masih sering terjadi kecurangan. Iya, emang benar terjadi kecurangan, tapi itu nggak dibahas di keseluruhan teks. Kalau seandainya jawabannya B, pasti dia ngebahas kecurangan seperti apa kayak gitu kan. Berarti B itu juga bukan jawabannya. C, banyak mudaratnya daripada manfaatnya, pelaksanaan ujian nasional perlu dievaluasi. Oke, banyak mudaratnya bisa jadi, soalnya di sini teks ini membahas tentang poin-poin mengapa ujian nasional itu banyak negatifnya daripada positifnya. Kita keep dulu untuk jawaban yang C, makanya perlu dievaluasi atau di moratorium kayak gitu ya. Yang D, guru dan siswa merupakan pihak yang paling terbebani akan adanya ujian nasional. Apakah di D itu dijelaskan tentang bahwasanya guru atau siswa itu merupakan pihak yang paling terbebani? Di sini di paragraf ini dia nggak sama sekali menyinggung guru ataupun siswa merasa keberatan atau merasa terbebani. Berarti D juga bukan jawaban yang benar. E, Kementerian Pendidikan yang paling bertanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan ujian nasional. Emangnya di sini dibahas bahwasanya ujian nasional itu gagal. Di situ kan cuma ngebahas tentang ujian nasional itu lebih banyak negatifnya daripada positifnya, bukan masalah kegagalannya seperti apa yang dimaksud. Kalau seandainya dia bahas kegagalannya seperti apa gitu kan. Emangnya kegagalan tahun ujian nasional yang pertama atau yang kedua, yang ketiga itu seperti apa? Tapi di situ teksnya keseluruhannya itu nggak ngebahas tentang itu. Jadi kita udah tahu jawabannya yang mana. Jawabannya adalah C, banyak mudaratnya daripada manfaatnya, pelaksanaan ujian nasional perlu dievaluasi. Oke. Untuk soal nomor 5 itu sudah mempunyai bacaan yang berbeda, ya kan? Bacaan yang berbeda. Kira-kira
yang diminta biasanya kalau paragraf itu nggak semua pertanyaannya sama ya. Kadang ada pertanyaan yang dia cuma menanyakan inti dari paragraf 1 atau inti dari paragraf 2. Kalau kayak gitu kan kita nggak perlu baca semua paragrafnya ya kan. Kalau bisa sebelum baca paragraf itu lihat sekilas yang diminta atau yang diminta dari pertanyaan itu apa. Kita lihat untuk nomor 5, kalimat yang tidak efektif. Kalau kalimat tidak efektif berarti kita harus ya, paling nggak kita harus baca teksnya kayak gitu. Soalnya biasanya kalau paragraf itu bentuknya seperti ini. Segitiga terbalik ya. Yang dibahas di awal itu biasanya umum. Dan selanjutnya dia itu bakal merucut. Tetapi kalimat merucut ini yang spesifik ini dia harus mendukung kalimat sebelumnya. Jadi yang dibahas di sini itu harus mendukung yang dibahas di awal, yang dibahas di umum kayak gitu. Nah, kalau seandainya dia atau salah satunya ini dia itu melenceng dari apa yang dibahas di sini, berarti itu disebut kalimat yang tidak efektif kayak gitu. Kita lihat untuk bacaan yang ini. Tahun ini ujian nasional UN tetap dilaksanakan dengan beberapa perubahan. Berarti kalimat selanjutnya pasti dia ngebahas tentang perubahan apa yang dimaksud. Salah satu perubahan adalah kriteria kelulusan yang mengikut sertakan nilai rapor. Nilai rapor yang sebelumnya tidak menjadi pertimbangan, mulai tahun ini dipertimbangkan pencapaiannya untuk membantu kelulusan siswa. Oke. 4. Tentu saja kejujuran sekolah dituntut untuk itu. Paragraf sebelumnya dia nggak ngebahas tentang kejujuran sekolah dituntut. Jadi sekolah nggak dituntut, maksudnya kejujuran sekolah dituntut untuk itu, dia itu nggak mensupport atau mendukung kalimat sebelumnya. Tapi kita lihat dulu kalimat setelahnya. Apakah kalimat setelahnya mendukung kalimat 4 ini? 5. Kejujuran sering tidak sesuai dengan harapan, akhirnya sulit memprediksi kemampuan seseorang. Nah, yang di 5 ini adalah yang dibahas adalah kejujuran dari kemampuan seseorang, bukan kejujuran dari sekolah yang dituntut kayak gitu. Jadi 5 ini sudah tidak mendukung kalimat 4. Dan 4 juga tidak mendukung kalimat 2 dan 1 seperti itu. Jadi kita sudah tahu jawabannya adalah 4 yang tidak efektif. Tetapi kita kalau 5 dia efektif ya. Kenapa? Soalnya kita lihat dulu yang 6 apakah 6, 7, 6, 5, 8, 9, 10 apakah dia disebut efektif. Kita lihat yang 5 tadi membahas tentang kemampuan seseorang. 1, 6 nilai rapor yang bagus belum tentu mencerminkan kemampuan yang sebenarnya jika kejujuran diragukan. Nah, ini kalimat 6 ini membahas tentang kejujuran kan, kejujuran atau kemampuan, dan ini mendukung kalimat 5-nya. Berarti 5 efektif, 6 pun juga efektif. 1, 8, 7. Dengan demikian kualitas seseorang juga tidak dapat diketahui dengan cepat. 8. Sebagai gambaran berikut disajikan tingkat pencapaian nilai UN mata pelajaran tahun 2010. Dan ini adalah faktanya ya kan, datanya kayak gitu, datanya. Berarti dia mendukung masih kalimat sebelumnya, makanya dia efektif. Yang 9 dari tabel 1 dapat diketahui. Nah, ini sudah bahas tabel, yang ini juga konklusi atau konklusi dari tabelnya, berarti 9, 10 itu juga mendukung. Jadi kita langsung tahu jawabannya mana kalimat yang tidak efektif, mana kalimat yang tidak didukung atau kalimat yang tidak mendukung. Makanya jawabannya adalah A.